Ladies and gentlemen, pemirsa dan hadirin sekalian, audience, kita akan ladies and mulai gentlemen, we will debat begin kali ini. this Saya evening's berharap debate, kita semua and tenang hopefully karena we will be lagi-lagi calm and jangan collected, sampai and bisa hopefully mengganggu it substansi will not yang disrupt the sebenarnya ingin substance disampaikan which oleh will pasangan nomor urut be 1 dan reiterated pasangan nomor by 2. Jadi both the saya harapkan presidential penonton candidates, harap and hopefully tenang dan the menjaga audience will be calm tidak terlalu ribut di ruangan and ini. do Sebelum not kita mulai, disrupt the saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang debate pertama, tonight. I'd like to tentang format debat. extend Jadi to you format some of the debat kali elements ini itu which terdiri dari 6 segmen. prerequisite Ya kan, for 6 tonight. segmen. There will be 6 Kira-kira isi segments in segmennya tonight's itu debate. adalah satu, And penyampaian first visi dan is misi, on dan vision and kedua, mission, pendalaman visi dan and misi. the Ketiga, in-depth bicara of the soal vision and tema, ada mission, the pertanyaan theme. seputar tema. Yang keempat adalah tanya Questions jawab on the antar theme, kandidat. and Jadi fourth kita akan is mempersilahkan questions nanti for Pak both Jokowi, the candidates, Pak Jokowi bertanya Jokowi kepada Pak and Prabowo, Pak begitu juga Pak Prabowo. Prabowo bertanya ke You will Pak be given Jokowi. questions from our Lalu side, ada and tanya also jawab there penutup. are the Penutup closing maksudnya menyampaikan question penutupnya, dan yang terakhir adalah answer pernyataan. segment. Pernyataan And penutup also a dari statement masing-masing or kandidat. closing statement coming Untuk from the debat two candidates. segmen ini, And segmen for kedua, the kita akan mulai second sebentar segment, lagi. which Satu will hal lagi yang begin ingin saya sampaikan, yaitu momentarily, I would also like to pertanyaan yang convey akan that the disampaikan questions ini that adalah will be pertanyaan conveyed yang dihimpun or dari posed berbagai are sumber. from Jadi various begitu debat ini akan sources dilaksanakan, which ada puluhan we have conducted masukan dari berbagai, ada various kementerian, surveys from ada the lembaga ministries, negara, from ada the LSM, high ada individu yang memberikan institutions, masukan kepada individuals, KPU. Lalu the KPU society, and mengundang also the ada General tim Elections ahli Commission, untuk whereby there is a memperbincangkan team of experts which soal was pertanyaan invited dan by the memformulasi KPU or the tema. General Elections Saya bersama mereka Commission, kemudian which memformulasi we have pertanyaan, formulated dan these karenanya saya questions berharap from pertanyaan yang these disampaikan ini resources or bukan sources, pertanyaan saya individual, not from my tetapi pertanyaan personal dari point of rakyat view, Indonesia as the kepada questions are going kandidat to be posed, calon but presiden from the dan wakil sources for presidennya. the president and the vice Itu yang kedua. Yang presidential ketiga, candidates. And the khusus third berkaitan dengan tema element is segmen kali ini, for the kita akan segment, we memperdebatkannya will dengan cara debate, kira-kira begini. for example, Caranya from this adalah format. saya I will akan first memberikan give satu you a komentar singkat a yang very itu brief adalah comment, menggali and visi to dan try misi yang to akan get Anda in sampaikan depth dengan to waktu what yang kemudian extent akan you diatur will be kira-kira able to answer sekitar 6 menit. 6 menit waktu my untuk pasangan nomor question 1 dan with pasangan a nomor duration 2. of 6 minutes from each of the candidates. Pasangan nomor 1 sudah bersiap? Number one, Pasangan register nomor number 2 one, juga, number begitu? two, presidential Baik, candidate kita number mulai. 2. We will begin now. Kami We, rakyat Indonesia, the Indonesian people, kami rakyat we, the Indonesia Indonesian people, ingin tahu would like to apa know or pandangan understand Anda your perspective tentang on agenda the yang agenda Anda which anggap you paling penting, think anggap is paling penting, paling utama, imperative dan paling or the most menjadi important, unggulan untuk dilaksanakan which you will dalam be kaitan dengan conducting tema kita hari in ini, yaitu terms pembangunan of demokrasi, the pemerintahan yang bersih, democracy dan building negara hukum. and Saya the mulai rule of law. dari I will pasangan start with calon nomor urut 1. the Ada waktu 6 presidential menit candidate untuk Pak number Prabowo one, dan Hatta Pak Rajasa. Prabowo and Saya Hatta persilahkan. Rajasa. We Kita will give mulai you dari the sekarang. floor. You can start. Terima kasih. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Greetings wabarakatuh. be on God. Greetings upon you. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara yang saya hormati, terutama Saudara Joko Widodo, calon Presiden Republik Indonesia dari pasangan nomor 2. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, calon Wakil Presiden Republik Indonesia, pasangan nomor 2. Saudara moderator, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih atas kehormatan dan kesempatan kepada kami, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, untuk menyampaikan beberapa pikiran kami tentang pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum. Bagi kami, demokrasi adalah hal yang harus kita perbaiki, pertahankan, dan kembangkan terus. Karena demokrasi adalah cita-cita pendiri bangsa kita. Dan kita telah mencapai demokrasi kita sekarang dengan susah payah, dengan banyak pengorbanan, tetapi alhamdulillah kita telah merasakan bahwa kita sekarang adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Saudara-saudara sekalian, demokrasi yang kita miliki kita rasakan masih banyak kekurangan. Kita sendiri melihat
bahwa demokrasi ini memerlukan budaya demokrasi. Kita butuh pendidikan politik. Rakyat kita sebagian besar baru merasakan punya hak politik untuk ikut pemilihan umum, tetapi kadang-kadang belum merasakan betapa pentingnya hak politik itu tersebut dilaksanakan dengan penuh pendidikan, penuh pencerahan, dan penuh rasa tanggung jawab. Mengenai pemerintah yang bersih sama dengan demokrasi adalah syarat mutlak bagi tujuan akhir kita, yaitu Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, makmur, dan yang bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Demokrasi bagi kami adalah alat. Demokrasi adalah tangga menuju cita-cita kita, yaitu Indonesia yang kuat dan sejahtera. Kita ingin demokrasi yang produktif, bukan demokrasi yang destruktif. Kita ingin demokrasi yang bisa membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini. Kemudian yang ketiga, kepastian hukum. Kepastian hukum adalah jaminan bagi negara untuk memberi rasa aman bagi seluruh warga negaranya. Kami, Prabowo Hatta, berkomitmen akan bekerja sekeras tenaga untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi dan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dengan demikian melestarikan demokrasi yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Pak Prabowo, Anda masih punya waktu sekitar 2 menit 30 detik. Mau ditambahkan oleh Pak Hatta? Ya, saya menambahkan ada waktu 2 menit. Kepastian hukum juga harus memberikan jaminan terhadap penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, dalam bentuk apapun, dan harus memberikan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia. Pemerintahan Prabowo Hatta akan memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga negara secara setara di depan hukum, dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. Untuk demokrasi, kami menambahkan sedikit. Demokrasi bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan, tapi ia adalah sistem nilai, values yang perlu kita tegakkan, dan harus kita yakini values tersebut akan menghantarkan kita kepada kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, maka demokrasi haruslah mencerminkan 3 hal penting. Yang pertama, menjamin bahwa seluruh warga bangsa dapat menyalurkan hak-hak dan aspirasi dan inspirasinya tanpa diskriminasi apapun. Yang kedua, demokrasi juga harus dapat memberikan satu hak-hak politik kepada setiap warga negara tanpa ada diskriminatif. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, setiap individu harus dapat dijamin hak-hak politiknya. Dan yang ketiga, kita pun harus memberikan lembaga-lembaga demokrasi berjalan dengan baik. Apabila 3 komponen ini berjalan dengan baik, kita akan melahirkan demokrasi yang produktif yang bisa menghantarkan rakyat Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi saya ingatkan, tolong jangan bertepuk tangan ketika sedang di tengah para kandidat sedang berbicara, karena kami semua khawatir, karena bukan hanya Anda yang berada di ruangan ini, pemirsa yang ada di seluruh pelosok negeri juga mau mendengarkan sesungguhnya, dan jangan sampai tepuk tangan Anda itu malah mengurangi substansi yang ingin beliau-beliau ini sampaikan. Jadi saya mohon, nanti kemudian insya Allah saya akan persilahkan Anda untuk bertepuk tangan selalu di akhir ketika pembicaraan sudah selesai. Begitu ya, saya minta kesepakatan Anda sekali lagi. Kali ini saya serahkan
kepada pasangan calon nomor urut 2, Pak Jokowi dan Yusuf Kalla, pertanyaan yang sama, apa yang paling utama, agenda yang paling penting dan yang paling Anda ingin sampaikan kepada seluruh negeri yang menyaksikan Anda? Saya persilahkan 6 menit jatah untuk Anda, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati Bapak Hatta Rajasa, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Republik ini adalah milik kita semuanya. Harapan rakyat ingin hidup lebih baik, ingin lebih sejahtera. Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oleh sebab itu, kenapa setiap hari kami datang ke kampung-kampung, datang ke pasar-pasar, datang ke bantaran sungai, datang ke petani, datang ke tempat pelelangan ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara dialog. Pak JK, saya kira sudah banyak menyelesaikan konflik dengan cara dialog, untuk musyawarah, untuk sebuah kemanfaatan bagi rakyat banyak. Penyelesaian Tanah Abang, Waduk Pluit juga kita selesaikan dengan cara dialog. Bermusyawarah, mengundang makan, mengajak musyawarah, mengundang makan, mengajak musyawarah, kemudian menemukan manfaat bagi perpindahan itu. Kemudian yang kedua, pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih bisa dilakukan apabila ada 2 hal. Pembangunan sistem. Sistem yang seperti apa? Telah kita lakukan dan telah kita buktikan, baik waktu kami jadi wali kota maupun jadi gubernur. E-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, pajak online, IMB online, cara-cara seperti itulah yang saya kira kita perlukan dan bisa dinasionalkan. Semua daerah bisa, nasional bisa melakukan ini. Apabila Jokowi dan JK diberi amanah oleh rakyat untuk memegang pemerintahan ini. Yang kedua, setelah pembangunan sistem adalah pola rekrutmen yang benar. Dengan cara apa? Dengan seleksi dan promosi terbuka. Semua terseleksi dengan baik. Sehingga yang memegang pimpinan-pimpinan, baik di kementerian, baik di kedirjenan, baik di lembaga-lembaga, juga melalui sebuah pola rekrutmen, promosi, dan seleksi yang terbuka. Tidak karena kedekatan, tidak karena senang dan tidak senang. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bapak Yusuf Kalla. Terima kasih Bapak Jokowi dan para hadirin sebangsa dan tanah air. Kita bicara tentang kepastian hukum. Negara kita adalah negara hukum. Itu bunyi pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya siapapun di antara kita harus taat dan memastikan bahwa semua orang memenuhi aturan dan ketentuan hukum. Salah satu syarat tentang kepastian hukum ialah kita menghormati sesama manusia. Kita harus melaksanakan hak-hak asasi manusia. Karena manusialah yang diperlakukan kepastian hukum itu. Tanpa penghormatan, tanpa pelaksanaan hak asasi manusia, tidak ada di antara kita yang dapat melaksanakan kepastian hukum itu dengan benar. Karena itulah, maka pelaksanaan hukum harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Banyak hal beberapa hal pokok untuk melaksanakan ketentuan kepastian hukum itu. Pertama, hukum yang memang sesuai dan merupakan ketentuan yang dapat kita terima secara umum. Kedua, ketauladanan.
Tidak mungkin hukum itu dapat dilaksanakan tanpa ketauladanan daripada kita semua, khususnya para pemimpin. Jadi para pemimpin apabila ingin melaksanakan hukum, pemimpinnya terlebih dahulu melaksanakan hukum dengan betul. Apabila pemimpinnya ingin melaksanakan dasar hukum itu hak asasi manusia, maka pemimpin itu pula harus taat kepada hak asasi manusia. Tidak mungkin sebaliknya. Itu yang pokok untuk bagi kita semua. Kedua, tentu pemahaman rakyat kepada hukum itu sendiri dan ketaatannya kepada institusi. Sekarang ini masyarakat berkurang trustnya kepada institusi hukum. Karena itu institusi hukum harus kita perkuat dengan baik. KPK sebagai unsur yang kuat untuk menjaga negara dari korupsi harus diperkuat. Jangan penyidiknya hanya 60 dan sebagainya. Harus diperkuat stafnya, harus diperkuat disiplinnya, harus diperkuat anggarannya. Begitu juga unsur hukum penegak hukum yang lain, polisi, jaksa harus sinkron dengan semua itu. Tanpa polisi, jaksa yang kuat, tidak mungkin kita menetapkan kepastian hukum. DPR yang baik, yang harus menata hukum itu, harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi, unsur yang sangat penting ialah hukum itu sendiri yang dibuat oleh DPR dan lembaga hukum yang lain. Pelaksanaannya, kita sendiri, pemimpinnya yang melaksanakan hak-hak manusia untuk menjalankan hukum itu. Apabila itu semua, demokrasi akan berjalan, pemerintah yang baik akan berjalan, akan bersih-bersih, pemerintah yang bersih akan efektif berjalan melayani seluruh masyarakat bangsa ini. Itulah cita-cita kita berbangsa, melaksanakan semua ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan kita semua. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Tolong, terima kasih tepuk tangannya. Tolong, lagi-lagi saya ingatkan kepada Anda semua, tolong untuk menjaga ketenangan, karena lagi-lagi ini adalah proses yang harus kita tempuh bersama. Kita harus menghormati para pemirsa di rumah yang juga mau mendengarkan sesungguhnya apa substansi yang ingin disampaikan. Jadi minta tolong ya, saya sarankan atau saya minta betul supaya tidak mengganggu acara ini. Demikian tadi misi dan visi awal, pengantar. Kenapa misi dan visi ini menjadi penting? Karena menurut saya ini adalah cara Anda untuk memantapkan pilihan Anda. Jadi Anda yang sudah memilih, silakan memantapkan pilihan Anda. Sedangkan Anda yang belum memilih, ini adalah sarana bagi Anda untuk melihat yang mana kemudian yang akan Anda pilih. Kita akan dalami misi dan visi ini pada segmen kedua. Saya akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat untuk mendalaminya. Karenanya jangan kemana-mana, kita kembali ke debat kandidat Capres dan Cawapres 2014 sesaat lagi.